selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Libra ya di bulan Oktober 2025. Oke, buat para Libra, kita udah masuk ke bulan Oktober teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu happy birthday buat para Libra yang mungkin udah berulang tahun gitu ya. Ini kan udah masuk tanggal-tanggalannya, udah masuk ke tanggalannya Libra ya untuk ulang tahun. Bisa jadi ada yang udah mulai ulang tahun ya di akhir tanggal-tanggal September ini gitu. Oke, semoga apapun itu ya buat para Libra, ini kan kita udah mulai masuk ke bulannya Libra di Oktober. Oke, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Semoga doa-doamu dijabah sama Tuhan dan kehidupanmu bisa menjadi lebih indah lagi gitu, amin ya. Oke, buat para Libra ya, coba kalau gitu langsung aja kayak biasa kita coba tarik dulu energi yang kamu. Gimana sih kehidupan Libra ya, apa aja yang akan terjadi sama kamu di Oktober 2025 Libra. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi Libra di bulan Oktober ya. Di Oktober aku lihat sih ada semangat baru, antusiasme baru, ada awalan baru untuk kehidupan seorang Libra. Cuma Libra ini enaknya ya, dia meskipun dia dalam keadaan yang bersemangat gitu ya, menyadari bahwa aku lagi semangat-semangatnya nih gitu, tetap menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang dia punya di dalam dirinya. Dan mungkin kamu melakukan apa ya istilahnya, bisa meminimalisir hal-hal yang menjadi kekurangannya kamu. Jadi terkadang Libra ini nggak ingin istilah kata kekurangannya menghambat semangatnya gitu. Jadi selalu ada cara untuk mengalihkan, gimana ya, bukan mengalihkan juga, apa istilahnya, gimana ya aku jelasinnya, susah banget nyari kata-katanya. Bukan menetralisir, bukan ya, tapi lebih kepada kamu kayak oke lah, nge-counter gitu ya. Kamu pandai ya dalam mencari hal-hal yang bisa nge-counter kelemahannya kamu agar nggak melemahkan semangatnya kamu gitu. Terus yang kedua ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Oktober. Salah satu faktornya di sini kalau aku lihat adalah tentang hal-hal baru yang kamu temui ya. Jadi kalau kamu bertemunya dengan sesuatu yang baru ini, sesuatunya yang positif, maka aku lihat Oktober kamu akan jadi semakin lebih berwarna gitu. Tapi kalau di Oktobernya kamu bertemu dengan hal-hal yang bikin semangat kamu jadi kendor gitu ya, kan banyak hal-hal baru yang terkadang ya impactnya, dampaknya bisa positif bisa negatif. Tapi kalau yang negatif ini bisa menurunkan semangat kamu gitu, kayak nggak seru ternyata masih ketemu hal-hal kayak gini nih gitu ya. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Libra cukup merasa terkadang kehidupanku nggak seberuntung orang lain ya. Kenapa aku dalam hal ini selalu gagal, kenapa dalam hal ini aku selalu kecewa gitu, selalu istilahnya memendam perasaan, terus nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dikeluarkan, mendam sendiri semua. Nah ini sehingga di bulan Oktober aku lihat sebenarnya belum ada ketenangan hati yang didapatkan gitu loh. Untuk satu hal aku lihat di sini seperti itu, bukan untuk semua hal. Secara general kamu oke, tapi ada hal-hal tertentu, apakah berkaitan dengan orang lain di sini ya, yang membuat kamu terkadang merasa jadi gagal, kurang beruntung, atau di sini juga kayak seseorang ini mempengaruhi perasaanmu seperti itu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Libra. Harapan Libra bahwa dia bisa menjadi seseorang yang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu.
untuk suatu hal ataupun untuk seseorang. Sedangkan itu harapannya kamu ya. Sedangkan ketakutannya kamu adalah kamu takut banget menjadi sosok yang nggak bisa belajar gitu ya. Sedangkan kamu kan berharap kamu bisa belajar dari masa lalu, kamu bisa lebih aware sama apa yang terjadi di masa lalu, dan harapannya adalah kesalahan-kesalahan tersebut nggak akan terulang di masa sekarang gitu, terutama di Oktober nanti itu ya. Jadi kamu takut banget kalau kamu menjadi orang yang nggak aware gitu, yang terlalu abai sehingga mengulangi kesalahan yang sama, atau nggak terlalu abai juga, nggak sengaja terabaikan pun kesalahan yang sama bisa terjadi gitu. Terus yang kelima, next stepnya gimana Kak Libra di bulan Oktober? Next stepnya kalau aku lihat beberapa dari kamu akan cukup banyak perubahan positif yang terjadi Libra ya. Untuk yang patah hati, untuk yang ada masalah pada kondisi keuangan pun aku lihat akan ada perbaikan, pemulihan kayak gitu. Pemulihan hati, pemulihan perasaan kamu, pemulihan kondisi keuangan kamu, bahkan beberapa utang piutang pun bisa terbayarkan gitu ya di bulan Oktober nanti. Atau hutang perasaan sama orang lain. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Nah ini soal kondisi keuangan sih mungkin harus sabar kamunya. Jangan apa-apa semuanya bawaannya mau dibeli aja di Oktober ini. Sabar ya, mungkin di Oktober ini beli barang A dulu, nanti di November barang B lagi, satu-satu. Karena kalau terlalu kalap nih ya, kamu tuh bukan gak ada uangmu ada, tapi kalau terlalu kalap juga bisa kurang di bulan Oktober ini gitu. Terus kalau soal percintaan Kak, yang ketujuh ya, aku melihat ada sesuatu yang tak terkatakan di sini ya, King of Swords yang terbalik. Ada sesuatu yang sepertinya Libra ini nggak bisa ngomong sama seseorang, entah itu tentang unek-uneknya, perasaannya. Jadi kayak ada sesuatu yang tertahan di hatinya doang ya, di hatinya doang. Dia nggak bisa jujur, nggak merasa nggak punya power juga untuk ngomong sama seseorang di sini. Baik itu pasangan kamu atau sama orang yang lagi dekat sama kamu, atau mungkin kamu jatuh cinta sama orang baru, nantinya sulit untuk mengatakan hal yang terkait dengan asmara ataupun dengan perasaanmu di Oktober nanti. Kayak harus lebih banyak mendem dan nahan sendiri gitu ya. Kamu boleh personal reading loh kalau udah nyesek banget nih Kak, aku nggak tahu harus cerita kemana Kak, aku pendem sendiri aja, padahal ini aku mau ngomong unek-unek aku sama dia gitu ya. Oke, bisa ya personal reading ya, plus curhat juga tuh, buat aja storynya yang panjang biar perasaan kamu juga jadi lega gitu ya, dan semuanya nggak dipendam sendiri gitu loh. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa Libra lakukan di bulan Oktober nanti? Aku lihat salah satunya adalah mungkin fokus sama kebahagiaan dirimu, keluargamu, pernikahanmu, reunian. Ada potensi reunian kah dengan orang lama? Next stepnya, best actionnya yang terbaik adalah apapun itu, jikapun harus bertemu dengan seseorang di bulan Oktober, kamu harus bisa bersikap tenang dan jaga ketentraman kehidupanmu dulu gitu aja. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Libra? Aku lihat sih outcome-nya ada penguatan ya dari sisi Libra di sini. Semakin lebih kuat, semakin lebih fokus, semakin lebih berani. Jadi Libra itu seperti menemukan kekuatannya kembali di bulan Oktober ini gitu. Apakah kamu semakin kuat karena ada yang nge-support kamu, karena ada yang ngucapin selamat ulang tahun Libra gitu, happy birthday Libra, aku udah lama gak ngucapin buat kamu gitu, jadi kuat lagi. Ya, siapa tahu kan ulang tahun ya, banyak yang memperhatikan, kamu jadi semangat lagi kayak gitu, jadi kuat lagi. Selanjutnya mari kita lihat pesan dari semesta ya buat Libra di bulan Oktober. Coba langsung aja. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun itu ya, lakukan apapun itu, jangan mengenal takut ya. Mungkin termasuk soal perasaan tadi yang gak bisa kamu ungkapkan, gak bisa kamu ceritain, kamu tuh jangan takut, beranilah buat ngomong semua unek-uneknya kamu, tapi memang timingnya harus tepat ya. Terus yang kedua, banyak-banyak bermeditasi dan berkontemplasi biar tenang. Yang ketiga, lakukan penyesuaian yang diperlukan di bulan Oktober nanti, jangan terlalu kaku kehidupanmu ya, apalagi jika menyangkut orang lain. Selanjutnya, apalagi Kak?
Kenali lebih dalam tentang dirimu Libra, apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu, ya, biar saling melengkapi. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan kamu harus bisa cari waktu untuk sedikit keluar dari tekanan kehidupan yang ada di bulan Oktober nanti. Dan yang ketiga di sini tuh kan, dalam melakukan hal apapun lakukanlah gitu ya, segala sesuatunya dengan perasaanmu Libra. Dalam kamu ngomong gitu ya, berbicara, dalam kamu berpikir sekalipun bisa nggak pakai perasaan kamu, agar di sini kamu juga bisa melakukan penyesuaian tadi. Terkadang ada hal-hal yang nggak bisa kita sesuaikan dengan pikiran kita doang gitu, harus kita sinkronkan dengan perasaan kita ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Libra untuk ini semua ya di bulan Oktober. Energi paling kuat ada Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio lagi, ada Leo juga, ada Sagittarius, ada apa lagi ya, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.